Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ternyata tidak hanya di Irak saja pemirsa, karena gelombang panas ini juga melanda Korea Selatan saat ini. Sudah ada 25 orang meninggal dunia dan ribuan mengalami sakit akibat dari kejadian ini. Pemerintah Korea Selatan telah menaikkan tingkat peringatan krisis gelombang panas menjadi level serius. Ini merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 2019. Suhu panas di Korea Selatan mencapai 40 derajat Celcius dan untuk membantu warga mendinginkan diri, air mancur dan kipas listrik telah disediakan di kota-kota seperti Seoul. Alat penyiram juga secara teratur menyemprotkan air untuk menurunkan suhu permukaan. Sementara itu, di tahun ini Korea Selatan juga menjadi tuan rumah untuk Jambore Pramuka Sedunia yang ke-25 yang berlangsung pada 1 hingga 12 Agustus 2023. Diketahui ratusan peserta terpaksa dibawa ke rumah sakit akibat kepanasan. Beberapa kontingen juga memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Ada permintaan agar pelaksanaan acara ini dapat dipersingkat. Pemerintah Korea Selatan pun menjanjikan akan menyediakan bus ber-AC dan truk kulkas untuk menyediakan air dingin ke lokasi. Lalu bagaimana dengan kondisi di Korea Selatan saat ini? Kami sudah bergabung bersama salah satu warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan, ada Abdi Azwar Sahi di lokasi. Kita sapa ya Febrian Kita sapa ya. Abdi ya. Selamat siang waktu Indonesia, Abdi. Selamat siang Abdi. Ya, selamat sore waktu Seoul, Febrian dan juga Valen. Abdi, sekarang di Korea Selatan juga mengalami gelombang panas. Bisa Anda ceritakan di sana bagaimana kondisi terkininya saat ini? Ya, Valen dan juga Febrian, untuk saat ini memang musim panas sudah mulai memasuki puncaknya. Dengan rentan suhu di Seoul sendiri ini mencapai berkisar 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bahkan untuk siang hari ini ataupun sore hari ini sudah suhunya mencapai 34 derajat Celcius. Bahkan di beberapa wilayah ini mencapai 38 hingga 39 derajat. Ada juga fenomena malam tropis di mana suhu udara di malam hari ini tidak turun di bawah 25 derajat Celcius. Ini terjadi di Seoul, di Incheon, di Cheongju, wilayah Daegu dan juga beberapa wilayah lain di Korea Selatan. Nah, khususnya malam tropis terpanas, ini kemarin tercatat di wilayah Gangneung di Provinsi Gangwon-do. Ini suhu udara di malam hari mencapai 30 derajat Celcius. Ya, bisa dibayangkan ya, sepanas itu di malam hari bahkan. Jadi dari Badan Meteorologi Korea Selatan pun memprediksikan bahwa memang suhu udara di bulan Juni sampai dengan Agustus tahun ini, suhu udara di musim panas tahun ini memang jauh lebih panas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan peringatan khusus gelombang panas ini juga sudah dikeluarkan di seluruh daerah di Korea Selatan selama lebih dari 10 hari. Termasuk dari Kementerian Keselamatan dan juga Administrasi Publik yang mengatakan bahwa sudah meningkatkan status gelombang panas dari level waspada sebelumnya, saat ini sudah dinaikkan menjadi serius per hari Selasa tanggal 1 Agustus kemarin. Ya baik, Abdi, sebagai gambaran untuk warga Indonesia di sini, sebenarnya seperti apa perbedaan antara suhu panas di Korea Selatan dengan di Indonesia? Ya, kalau bisa dibandingkan, jujur ini memang musim panas perdana yang saya rasakan di Korea Selatan gitu. Jadi sebelumnya sudah melihat beberapa konten-konten orang-orang di YouTube, bahkan orang Korea Selatan pun mengatakan kalau mereka lebih mending gitu panas di Jakarta atau panas di Indonesia. Dan yang saya rasakan sendiri juga begitu. Jadi panasnya di sini beda ya. Kalau panas di Indonesia itu memang kita negara tropis, tapi masih ada angin-angin segar gitu, angin sepoi-sepoi lah mungkin. Nah, kalau di Korea di musim panas itu anginnya panas juga, kayak angin kipas kondensor AC yang di luar itu loh. Jadi udah panasnya menyengat, anginnya juga gerah. Jadi serasa seperti di sauna, jadi panas banget. Oke. Nah, pihak Sudah berapa berwenang Korea lama Selatan Abdi seperti ini? sudah Kondisi dari seperti sekitar ini? akhir Juni kemarin. Sekitar bulan Gelombang Juni. panasnya double-double ya, Valen dan juga Abdi ya. Abdi, akibat dari gelombang panas yang sudah terjadi ini, apa yang paling dirasakan warga di sana, khususnya bagi warga negara Indonesia? Apakah terdampak juga dengan gelombang panas ini? Ya, sejauh ini dari KBRI Seoul mengatakan belum ada laporan bahwa WNI kita terdampak cukup parah dari gelombang panas ataupun cuaca ekstrim yang terjadi di Korea Selatan tahun ini. Tapi memang kalau kita sendiri merasakan dari suhu tubuh itu memang cukup tinggi begitu ya, walaupun dari
suhunya mengatakan sekitar 34-35 derajat Celcius, tapi yang dirasakan oleh tubuh itu selisihnya bisa sampai 6 derajat begitu, karena memang tingkat kelembabannya juga tinggi. Dan ya hingga saat ini dari pihak KBRI Seoul belum mengatakan belum ada WNI yang dilaporkan masuk rumah sakit, tapi dari pihak berwenang Korsel melaporkan pertanggal 2 Agustus kemarin ada setidaknya 23 orang meninggal dunia karena gelombang panas ini. Baik, Abdi, supaya tidak ada yang bisa jadi korban karena gelombang panas ini, pasti ada imbauan pemerintah, antisipasinya seperti apa, bagaimana cara harus bersikap untuk menghadapi gelombang panas kalau sedang bekerja. Apa arahan dari pemerintah di sana? Betul, dari KBRI Seoul sendiri juga sudah mengeluarkan beberapa imbauan kepada WNI yang tinggal di Korea Selatan dan beberapa wilayah lainnya. Dari pihak KBRI terus memperhatikan dan mengontrol laporan-laporan jika ada WNI yang terdampak dari gelombang panas tahun ini. Namun dari KBRI juga memberikan imbauan lewat sosial media pada khususnya untuk menggunakan tabir surya dan juga minum yang cukup agar terhidrasi begitu pada saat beraktivitas di luar ruangan, kalau bisa juga pakai payung agar tidak terpapar sinar matahari langsung, dan juga menggunakan pelindung begitu, bahkan juga memperhatikan gejala-gejala yang bisa ditimbulkan dari gelombang panas ini. Kalau sudah dalam keadaan darurat, dari pihak KBRI Seoul mengimbau kepada WNI untuk menghubungi di 119 atau di hotline darurat KBRI Seoul di nomor 010 5394 2546. Itu bisa ditelepon langsung ke KBRI Seoul. Abdi, apakah ada informasi yang diberikan kepada masyarakat di sana? Kapan kira-kira atau sampai kapan prediksi gelombang panas ini akan terjadi sehingga harus waspada warga yang ada di Korea Selatan? Ya, dari pihak Badan Meteorologi Korea Selatan atau KMA memang memprediksikan bahwa untuk musim panas tahun ini diprediksikan akan berlangsung hingga bulan Agustus mendatang atau hingga awal September. Namun untuk prediksi sampai kapan ini masih belum dapat dipastikan, itu perkiraannya masih sampai sekitar di awal September nanti, karena juga ada beberapa perakiraan, ada beberapa siklon yang diprediksikan akan sampai ke Korea Selatan, sehingga ini yang juga masih membuat situasi cuaca dan juga udara di Korea Selatan masih sedikit fluktuatif gitu, Febrian. Jadi belum ada prediksi yang dikeluarkan secara resmi ya sampai kapan, apakah semakin parah atau tidak. Tapi Abdi, yang paling jadi perhatian kita bersama juga adalah sekarang ini kan di sana sedang ada event Jambore Pramuka sedunia ya, Febrian ya. Betul. Itu bagaimana antisipasinya nih dengan kondisi yang berubah tiba-tiba seperti ini? Iya, betul sekali Valen dan juga Febrian. Memang saat ini Korea Selatan menjadi tuan rumah gelaran Pramuka Jambore Dunia ke-25, dan ini juga menjadi perhatian publik khususnya warga Korea Selatan. Ada sekitar hampir berapa ratus begitu dari peserta di Jambore Dunia ini dilarikan ke rumah sakit karena terkena dampak dari gelombang panas dan juga cuaca ekstrim. Nah, beberapa antisipasi yang dilakukan dari Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di hari Jumat kemarin juga sudah menggelontorkan dana sebesar 6,9 miliar won untuk mendukung dan juga menyalurkan beberapa infrastruktur dan juga beberapa alat-alat dukungan khusus seperti dengan penyediaan sanitasi, bus pendingin, dan juga air pendingin lain-lainnya yang dibutuhkan, termasuk tenda yang berisikan AC pendingin, karena memang cuaca ekstrim di wilayah gelaran Bumi Perkemahan yang digelar di wilayah Jeolla ini cukup panas begitu. Dan saya juga tadi mendapatkan informasi terupdate bahwa sampai di hari kelima saat kemarin, ada total dinyatakan memang ada delegasi Indonesia yang sempat dirawat dan juga dilarikan ke rumah sakit. Ada 7 orang. Ini juga mengalami patah karena jatuh, ada kakinya bengkak karena juga berjalan muntah-muntah karena tidak cocok makanannya, dehidrasi dan juga stres. Namun sebagian dari mereka juga sudah kembali ke perkemahannya masing-masing dan dinyatakan bisa untuk mengikuti kembali dan dalam kondisi yang sehat untuk saat ini. Hari ini kembali didata masih ada yang sakit dan juga dicek keliling oleh dokter-dokter dengan mobil KBRI. Ada juga 2 orang yang dijemput orang tuanya karena satu kakinya sakit dan satu lagi mengalami depresi. Nah, beberapa langkah-langkah antisipasi lainnya juga masih terus disediakan oleh pihak KBRI Seoul, Valen. Abdi, sejauh ini ternyata ada beberapa pihak, ya pemirsa Febrian, yang juga meminta bahwa dengan kondisi seperti ini mungkin Jambore ini coba dipulangkan saja delegasinya ke Indonesia begitu. Tapi kalau dari sana di Korea Selatan keputusannya bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Ada masuk rumah sakit karena terdampak gelombang panas, seperti apa Abdi?
Ya, memang sempat ramai juga ya di jejaring sosial di Korea Selatan bahwa banyak netizen yang memprotes ataupun komplain begitu. Kenapa gelaran Jambore Dunia ini semacam kurang persiapan, apalagi sebelumnya dari pihak Badan Meteorologi Korea Selatan sudah memperingatkan loh bahwa akan ada gelombang panas dan kenapa masih dilakukan seperti itu. Nah, dari pihak pemerintah Korea Selatan akhirnya juga sudah melakukan beberapa penanggulangan, melakukan beberapa pertimbangan, contohnya seperti dengan memikirkan apakah perkemahan ini akan dipindahkan ke dalam ruangan aula gedung begitu, bukan di lapangan terbuka, karena memang gelombang panas yang masih terus berlangsung di Korea Selatan. Kemudian juga sejauh ini belum ada informasi apakah gelaran Jambore Dunia ini akan dipercepat, karena dari jadwal yang kami dapatkan dari tanggal 1 sampai 12 ini akan berlangsung, apakah dipercepat atau tidak hingga saat ini belum ada informasi. Tapi sejauh ini dari pihak pemerintah Korea Selatan terus memperbaiki berbagai infrastruktur seperti penyediaan sanitasi, pendingin, dan lain-lain masih terus diusahakan. Termasuk dari pihak Gubernur Jola yang menyediakan makanan dan juga minuman halal bagi delegasi Indonesia. Baik, artinya ini serangkaian upaya sudah dilakukan, terutama untuk warga negara Indonesia agar bisa menghadapi gelombang panas, khususnya yang berada di Jambore saat ini. Terima kasih warga negara Indonesia di Seoul, Korea Selatan, Abdi Azwar Sahi sudah bergabung bersama kami di Newsline. Tetap jaga kesehatan di sana, Abdi. Terima kasih, Abdi.